Halo guys, kali ini aku akan mereview sebuah CPU cooler dari brand Jepang, Side, seri Kotetsu Mark 3. Nah, cooler ini udah support soket terbaru Intel LGA 1700 dan AMD AM5. Dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat sekilas di bagian belakang box ini. Misalnya seperti height atau tinggi cooler ini, terus ukuran fan dan jumlah heat pipe. Dan yang tulisan kecil-kecil ini ada spek airflow, static pressure, dan tipe bearing khas andalan Side, Silk Precision FDB. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing. Dan pertama-tama kita dapetin kertas manual yang cukup tebal dan jelas buat kalian yang baru pertama kali mau masang. Terus kita dapetin backplate berbahan plastik untuk mobo Intel yang ada opsi LGA 1200 dan 1700-nya. Nah, baut yang nempel di sini bisa kalian geser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan soket mobo yang kalian pakai. Dan untuk pasangannya, kita dapetin sepasang bracket besi yang lumayan tebel. Untuk Intel dan AMD, semua pakai bracket satu ini. Cuman beda posisi lubang baut aja. Terus plastik clip satu ini isinya besi pengait fan. Dan kita dapetnya 2 set guys, 4 piece. Jadi kalau mau nambah satu fan lagi gampang. Plastik clip yang kecil ini isinya 2 set spacer warna hitam untuk Intel LGA 1700. Dan yang abu-abu ini untuk yang lain, universal. Selain itu juga ada baut-bautnya ya. Tapi sayangnya guys, kita cuma dapetin thermal paste model bumbu mie instan. Harusnya dapat model suntikan kalau ngeliat dari kelas coolernya. Untuk fan-nya ini kita dapetin Side KC Flag 2, warna hitam, low profile non RGB. Ini fan oke banget guys. Ada karet damper di pinggirannya dan noise rasionya pun bagus karena pakai bearing tipe FDB yang terkenal silent. Kabelnya jelas pakai konektor 4 pin PWM braided. Terakhir ini adalah heatsinknya guys. Penampakannya bisa kalian lihat sendiri. Kalau build quality-nya menurutku ini sih sesuai lah dengan harganya. Cukup tebel, rapet, dan rapi. Bagian pinggirnya nggak benar-benar flat, ada bagian cekungan-cekungan yang mungkin buat improve airflow-nya, plus desain heat pipe yang offset ke belakang untuk menambah clearance RAM. Bagian atasnya ini ada cover plastik hitam yang bertekstur garis-garis metal dengan logo Side. Dan untuk bagian dasar atau base plate, cooler ini sesuai dengan harganya guys. Tebel, nickel plating, mirror finishing, dan langsung menyatu dengan 4 heat pipe-nya. Terus keempat heat pipe ini naik ke heatsink dengan posisi berjauhan. Ini supaya penyebaran panasnya lebih merata. Besi bracket yang nempel di base cooler ini pun tebelnya luar biasa. Ada baut pegas yang udah kepasang. Dan di tengahnya pun ada bautnya. Berarti ini bisa dicopot juga ya. Oh iya, soal desain asimetrik tadi, maksudnya ini guys. Sisi kiri dan kanan heatsink versus heat pipe-nya beda. Salah satu sisi lebih lebar, kelihatan jelas dari bawah maupun samping. Yang lebih pendek ini posisinya di bawah untuk menambah clearance cooler SSD M.2 yang biasanya ada di bawah prosi. Sesi pemasangan pertama, aku pakai mobo Intel soket LGA 115X. Pertama, kita pasang backplate-nya dan pastiin udah di posisi yang benar ya bautnya. Terus kita masukin keempat spacer abu-abu ini masing-masing ke baut backplate. Baru kita pasang bracket besi di atasnya, sisi kiri dan kanan prosi. Nah, yang aku suka di sini, CPU cooler satu ini bisa kalian bongkar pasang secara toolless alias tanpa obeng. Karena semua bautnya tipe thumb screw yang bisa dikencengin pakai tangan. Plus, gampang banget guys masangnya, nggak baca buku petunjuk pun masih bisa.
Di Mobo M-ATX yang kecil ini pun clearance dengan RAM masih cukup jauh. Nice! Sesi pemasangan kedua di Mobo AMD AM4. Di sini pertama-tama kita harus melepas braket bawaan Mobo yang ada di atas dan bawah prosi. Setelah itu pakai backplate bawaan di belakang Mobo ini tinggal kita pasang ke 4 spacer abu-abu ini. Terus di atasnya kita pasang braket besinya. Untuk AMD posisi lubangnya yang ada di pinggir braket. Clearance dengan RAM di Mobo ini makin jauh lagi guys. Ke belakangnya pun juga masih jauh. Nggak perlu takut nabrak heatsink VRM atau cover apapun yang ada di area input-output belakang. Jadi secara build, desain, dan pemasangan CPU cooler satu ini oke banget. Terus gimana kalau kita beli dan pasang satu lagi fanside KC Flex 2 untuk konfigurasi push dan pull? Ini jadinya Kotetsu Mark 3 Dual Fan. Dan lagi-lagi clearance cooler ini di Moboku masih tetap oke. Nggak nabrak atau mepet apapun. Malah jadi makin keren. Sebagai pembanding side Kotetsu Mark 3 ini, aku pakai AIO Water Cooling 240 Cool Moon ARGB. AIO Water Cooling 1 ini sangat price performance, murah, tapi bisa bersaing dengan AIO 240 lain yang harganya lebih mahal. Tapi soal harga, masih lebih murah Kotetsu 3 sih. Untuk pengujian aku pakai Prosi Ryzen 7 5700X dan thermal paste dari site Elixir G yang punya thermal conductivity 11 watt per meter Kelvin. Dan untuk suhu open case, termometer digital yang aku taruh di sebelah CPU cooler ini ada di kisaran 29 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke screen recording. Dan pertama-tama seperti biasa, aku set fan manual mentok di speed 100%. Untuk pemanasan, aku jalanin W-Prime Benchmark Stability Test. Di sini Kotetsu 3 bisa menahan panas prosiku di suhu maksimal 74,1 derajat Celcius dengan bacaan package power kisaran 102 watt. Suhu segini udah bagus banget ya buat prosiku yang jalan all-core di 4,2 GHz. Terus aku jalanin tes yang sama di mode dual fan dengan tambahan satu fan KC Flex 2 untuk pull. Di sini hasil bacaan suhu maksimal prosiku turun jadi 72 derajat Celcius. Sayangnya ini harus dibayar dengan noise yang sedikit lebih tinggi dibandingkan saat single fan. Tapi ini pun masih tergolong silent sih. Nah, terus gimana kalau kita pakai all-in-one water cooling Coolmoon 240? BTW ini suhu ambience masih sama dan aku juga set fan speed manual. CPU fan terbaca di 1900 rpm dan noise-nya jelas lebih berisik dibandingkan mode dual fan di Kotetsu 3. Hasilnya, di W-Prime Benchmark prosiku terbaca suhu max-nya cuma 71,1 derajat. Beda tipis dengan dual fan Kotetsu 3. Dan ada beda package power 1 watt antar tes ini cuma marginal error aja ya. Bisa dilihat juga dari hasil skor benchmark yang bedanya cuma tipis-tipis alias cuma marginal error juga. Kemudian aku coba jalanin Cinebench R20 dengan setting loop 10 menit. Di sini Kotetsu 3 masih bisa menahan suhu prosiku di 80,1 derajat Celcius. Ini suhu yang nggak mungkin bisa didapat di CPU cooler tower seharga 200 ribuan yang udah pernah aku coba selama ini. Dan kalau di mode dual fan,
suhu yang terbaca bisa turun lagi sampai 76,5 derajat Celcius. Lumayan ya bedanya. Jadi menurutku dengan menambahkan satu fan KC Flex 2 di belakang, CPU cooler ini masih bisa jadi lebih oke lagi. Dan menurutku ini worth banget. Kita lanjut lihat di pembandingnya, Coolmoon IO 240. Suhu max Prosi yang terbaca ini ada di 76,3 derajat. Cuma selisih 0,2 derajat dari Kotetsu 3 dengan dual fan. Bacaan package powernya pun juga 11-12 karena marginal error. Sama seperti hasil skor benchmarknya, Kotetsu 3 dual fan dapat skor yang sedikit lebih tinggi. Jadi menurutku set Kotetsu Mark 3 ini performanya cukup luar biasa. Anti gimmick, cara pasangnya gampang, dan cuman 4 heat pipe loh. Nggak perlu banyak-banyak buat saingin IO water cooling 240. Tapi kalian harus tambahin satu fan lagi supaya bisa lebih maksimal. Intinya walaupun harganya kelihatan agak tinggi, tapi kita dapetin barang yang kualitasnya sesuai. Oke, jadi gitu aja ya video review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you!